Pada 2015, sebuah ROV, Remotely Operated Vehicle, turun ke kedalaman Laut Karibia. ROV itu milik Kolombia dan sedang mencari kapal harta karun yang sudah lama hilang. Pada kedalaman 2.743 meter, operator bisa melihat sasaran mereka, sebuah kapal galion Spanyol, San Jose, yang tenggelam pada 1708. Kabarnya, kapal tersebut mengangkut 200 ton harta karun di dalamnya. Selama lebih dari 300 tahun, gak ada yang tahu lokasinya. Ya, di abad ke-21 ini, kita masih menemukan kapal-kapal harta karun yang hilang. Menurut UNESCO, ada 3 juta bangkai kapal yang belum ditemukan di lautan bumi, danau, dan sungai. Namun, gak semuanya adalah kapal harta karun. Beberapa di antaranya punya nilai sejarah, seperti Titanic yang terkenal itu. Yang lainnya memukau para sejarawan karena lokasinya. Bisakah kamu membayangkan sebuah kapal karam di ladang jagung di Kansas? Disitulah sebuah kapal uap Arabia tenggelam pada pertengahan 1800-an. Kapal itu pernah berlayar di Missouri yang perkasa. Namun, karena pergeseran pasir, bangkai kapalnya berakhir setengah mil dari saluran sungai saat ini. Setidaknya, kapal dan muatannya berhasil diselamatkan. Gak selalu demikian dengan bangkai kapal lain yang lebih menguntungkan. Salah satu bangkai kapal tertua yang masih belum ditemukan oleh para peneliti adalah Flor de la Mar. Itu adalah bahasa Portugis untuk bunga laut. Kapal ini tenggelam di bawah ombak pada 1511 di suatu tempat di dekat Pulau Sumatera di Indonesia sekarang. Kapal itu milik Portugal. Itu adalah sebuah kerakah. Kapal-kapal laut ini sangat ideal untuk laut lepas. Kapal kerakah Portugis beroperasi pada rute dari Eropa ke India. Pada pelayaran terakhirnya, kapal ini berlayar dari Malaka di wilayah yang sekarang disebut Malaysia. Namun, badai mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Sebagian besar dari 400 awak kapal tewas. Tapi apa yang terjadi dengan harta karun yang diangkut Flor de Mar? Bagaimanapun, ini adalah salah satu harta karun terbesar yang pernah dikumpulkan oleh Portugis. Diperkirakan, harta rampasan itu mencapai lebih dari 2 miliar dolar dalam mata uang hari ini. Ada yang bilang, pemilik kapal menemukan sebagian besar koin emas, perak, dan tembaga. Sumber lain bilang harta karun itu berakhir di sedimen di dasar laut. Apapun yang terjadi, kecil kemungkinan seseorang akan menghasilkan banyak uang darinya. Sejarah kapal berarti setidaknya ada 3 negara di dunia yang mengklaimnya. Indonesia, Malaysia, Portugal. Menyewa kapal penyelamat tidaklah murah sekarang ini. Penjelajah yang menemukan kapal itu hampir nggak akan mencapai titik impas. Jadi, mari kita cari bangkai kapal lainnya. Merchant Royal misalnya. Ya, kedengarannya seperti permainan yang kamu mainkan di ponsel, tapi ini adalah kapal sungguhan. Ini adalah kapal Inggris yang tenggelam di dekat rumah. Pada 1641, kapal tersebut tenggelam di dasar laut di lepas pantai Pulau Scilly, Cornwall County, Inggris. Itu terjadi karena pekerjaan perbaikan yang buruk. Lambung kapal mulai bocor dan Merchant Royal terlalu banyak menyerap air laut. Dan kalau itu belum cukup, sang kapten kapal yang baik hati menawarkan untuk mengambil kargo tambahan dari kapal lain yang terbakar. Beban tambahan ini membuat kapal tersebut nggak punya kesempatan untuk mencapai tujuannya, Antwerp, Belanda. Kapal itu sudah syarat dengan perak dan emas. Begitu banyak sehingga orang-orang menamai bangkai kapal El Dorado dari laut. Dan kemudian, pada 2007, terjadi sebuah terobosan nyata. Sebuah perusahaan penyelamatan swasta mengira mereka telah menemukan kapal tersebut, tapi hasil tangkapannya mengecewakan mereka. Hanya setengah dari uang yang mereka harapkan. Ternyata, mereka menemukan kapal yang berbeda. Sebuah kapal Spanyol yang tenggelam lebih dari 1,5 abad setelah kapal kargo Inggris. Jadi, berapa banyak harta karun yang awalnya mereka harapkan akan ditemukan? Lebih dari 1 juta dolar dalam bentuk mata uang sekarang. Waktunya untuk kuis sejarah singkat. Bisakah kamu menyebutkan 3 kapal Christopher Columbus yang terkenal? Ya, ada Nina, lalu Pinta. Dan apa yang ketiga? Santa Maria adalah jawaban yang benar. Dan itulah satu-satunya kapal yang gak pernah kembali dari dunia baru. Kapal utama armada 2 kali lebih besar dari 2 kapal lainnya. Kapal ini kandas di suatu tempat di Hispaniola pada 1492. Jangan khawatir kalau kamu belum pernah mendengar tentang negeri ini sebelumnya. Itu adalah Haiti di zaman modern. Seorang penjelajah Amerika, Barry Clifford, mengira dia telah menemukan kapal dongeng tersebut pada 2014.
Tapi, para ahli UNESCO dengan cepat membantahnya. Bangkai kapal tersebut punya pengencang tembaga yang merupakan ciri khas kapal-kapal akhir abad ke-17 dan ke-18. Pada masa Columbus, para pembuat kapal menggunakan kayu atau besi untuk membangun lambung kapal. Jadi, pencarian terus berlanjut. Namun, dalam hal ini, uang bukanlah hadiah utama. Nama penjelajah yang menemukan Santa Maria akan tercatat dalam buku sejarah, dan itu lebih berharga daripada hadiah uang tunai apapun. Ketika sebuah kapal karam, tersangka pertama adalah cuaca buruk. Di Samudra Atlantik Utara misalnya, ombak bisa mencapai ketinggian 19 meter. Namun, kondisi cuaca buruk gak selalu bisa disalahkan. Sebagai contoh, salah satu kapal uap termewah yang pernah ada tenggelam karena bertabrakan dengan kapal lain. Kapal SS Arctic menabrak sebuah kapal uap Prancis di lepas pantai Newfoundland, Kanada pada 1854. Ini terjadi di dekat tempat di mana Titanic akan tenggelam beberapa dekade kemudian. Tenggelamnya kedua kapal ini terjadi pada rute pelayaran yang sama. Arctic adalah kapal yang mengesankan. Kapal ini bisa menyeberang dari Amerika ke Eropa hanya dalam waktu 10 hari. Itu adalah pesawat jet abad ke-19 yang setara dengan pesawat jet saat ini. Namun, akhir perjalanannya nggak semegah itu. Pers di kedua sisi Atlantik menulis tentang perilaku awak kapal. Mereka adalah orang pertama yang melompat ke sekoci, meninggalkan para penumpang untuk berjuang sendiri. Dan sekoci nggak cukup untuk semua orang. Adegan dari film Titanic karya James Cameron pada 1997 muncul di benakku. Reruntuhan kapal Arctic itu kini berada di dasar lautan. Lokasi tepatnya masih belum diketahui. Australia juga pernah punya kapal yang gak bisa tenggelam. Dan ya, kapal itu akhirnya tenggelam. The SS Waratah menyelesaikan pelayaran perdananya dari London ke Sydney pada 1908. Setahun kemudian, kapal penumpang Inggris itu berlayar kembali ke Australia. Namun ada masalah. Kapal itu kelebihan beban dan kebakaran terus terjadi di atas kapal. Bukan kondisi yang ideal untuk berlayar di sepanjang pantai Afrika Selatan. Bagian garis pantai ini dipenuhi dengan bangkai kapal. Ada 3.000. Sayangnya, Waratah menjadi bagian dari statistik yang suram ini. Kapal itu menghilang di suatu tempat antara Durban dan Cape Town. Kapal berlayar ke badai dan gak ada yang melihatnya lagi. Ini adalah salah satu kasus hilangnya kapal di laut yang paling misterius yang pernah terjadi. Para peneliti menamai Waratah sebagai Titanic Australia dan kapal yang hilang dari Afrika Selatan. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi pada 200 orang di dalamnya adalah dengan menemukan bangkai kapal. Dan bukan berarti orang gak pernah mencoba. Selama tahun 1980-an, 6 ekspedisi berusaha untuk menemukan bangkai kapal. Semuanya kembali dengan tangan hampa. Seorang peneliti secara terbuka mengakui setelah 22 tahun mencari kapal tersebut, dia nggak tahu di mana kapal itu berada. Lautan di bumi bukanlah satu-satunya perairan yang berbahaya. Ambil contoh sebuah kapal Prancis yang tenggelam di danau. Nama kapal itu adalah The Griffon. Ini adalah kapal terbesar yang berlayar di danau besar antara Amerika Serikat dan Kanada. Pada bulan Agustus 1679, kapal ini berlabuh di sebuah pulau di Danau Michigan. Kapal dan awaknya sedang dalam misi perdagangan dengan penduduk asli Amerika. Setelah memuat bulu binatang, mereka berlayar ke Green Bay. Penggemar NFL pasti tahu di mana letak kota ini. Namun kapal tersebut terjebak dalam badai dan gak pernah sampai ke tujuan. Disinilah bagian misterius dari cerita ini dimulai. Kamu akan berpikir sangat mudah untuk menemukan bangkai kapal di dasar danau. Kedalaman rata-rata Danau Michigan mendekati 85 meter. Bandingkan dengan kedalaman rata-rata lautan di planet kita, 3.700 meter. Terlepas dari angka-angka ini, gak ada yang mampu menemukan bangkai kapal selama lebih dari 300 tahun. Griffon telah menjadi paus putih untuk pemburu bangkai kapal lokal. Seorang penyelam lokal dan istrinya muncul pada 2018 dan mengklaim telah menemukan sisa-sisa kapal yang sulit dipahami di sebelah Poverty Island. Tempat yang tepat untuk menemukan sesuatu yang kaya, bukan? Namun, para ahli di lapangan masih belum mengkonfirmasi klaim pasangan tersebut.